Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucin Sira RS, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, saya akan membawakan materi tentang BK keluarga, di mana saya memilih materi tentang kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, di mana dalam materi ini saya akan membawakan beberapa poin. Yang pertama, pengertian KDRT. Yang kedua, faktor penyebab KDRT. Yang ketiga, dampak KDRT. Yang keempat, pengelompokan KDRT. Yang kelima, beberapa hal yang membuat korban KDRT memilih tetap tinggal bersama pasangannya. Yang keenam, hukum dalam KDRT. Yang ketujuh yaitu upaya pemulihan terhadap korban KDRT. KDRT dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menjelaskan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan sendiri, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan atau KTP sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus, terdiri dari kasus yang ditangani oleh pertama Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus, yang kedua Lembaga Layanan Mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus, yang ketiga Unit Pelayanan dan Rujukan Komnas Perempuan sebanyak 2.389 kasus, dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus diantaranya adalah kasus tidak berbasis gender dan memberikan informasi. Dari sejumlah 8.234 kasus yang ditangani oleh Lembaga Layanan Mitra Komnas Perempuan, jenis kekerasan terhadap perempuan tercatat kasus yang paling menonjol di ranah personal atau disebut KDRT sebanyak 79% atau 6.480 kasus. Di antaranya terdapat kekerasan terhadap istri menempati peringkat pertama. 3.221 kasus atau 50%-nya disusul kekerasan dalam pacaran. 1.309 kasus atau 20% yang menempati posisi kedua. Posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus atau 15%. Sisanya adalah kekerasan oleh mantan pacar, mantan suami, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Nah, kita akan memasuki materi pertama, yaitu pengertian dari KDRT. Nah, apa itu KDRT? Istilah kekerasan dalam rumah tangga dalam literatur barat umumnya digunakan secara bervariasi, misalnya domestic violence, family violence, wife abuse. Kekerasan dalam wilayah domestik ini terjadi ketika pelaku menggunakan ancaman dan atau berbuat kekerasan secara fisik dalam rangka mengontrol dan mengintimidasi korbannya. Kekerasan ini sering terjadi pada orang-orang yang berhubungan dekat, suami istri, anggota keluarga, atau ART. Jadi, kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan berdasar asumsi yang bias gender tentang relasi laki-laki dan perempuan. KDRT bukan sekadar perselisihan biasa antara suami istri. KDRT bersumber pada cara pandang yang merendahkan martabat kemanusiaan dan pembakuan peran gender pada seseorang. KDRT bisa menimpa istri, suami, ibu, anak, PRT, atau siapapun yang hidup dalam satu rumah. Tetapi memang lebih banyak terjadi pada perempuan, karena nilai patriarki yang masih kuat dalam masyarakat. Nah, adapun faktor-faktor dari KDRT, yang pertama yaitu ketergantungan istri terhadap suami. Yang kedua yaitu pengabaian oleh masyarakat dan keyakinan yang salah tentang kodrat. Yang ketiga yaitu perselingkuhan, entah ini dari pihak suami atau pihak istri. Yang keempat yaitu masalah ekonomi. Hal ini sering terjadi dalam
hal ini sering terjadi dalam memicu kekerasan dalam rumah tangga. Yang kelima yaitu budaya patriarki yang masih meluas di kalangan masyarakat. Untuk ketergantungan istri, karena istri tidak bekerja di sektor produksi, ia bergantung sepenuhnya terhadap suami. Suami menggunakan ketergantungan ekonomi ini sebagai ancaman jika istri tidak mengikuti apa yang dikehendaki. Ancaman bisa berwujud tindak kekerasan, tidak memberikan nafkah, perceraian, penguasaan hak asuh anak, penguasaan harta bersama. Nah, pengabaian oleh masyarakat dan keyakinan yang salah tentang kodrat di sini, masyarakat menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai urusan internal, sehingga tidak berhak campur tangan. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai cobaan, bukan sebagai relasi kekuasaan yang bias gender. Sehingga perempuan harus mengalah dan bersabar. Istri yang soleh adalah istri yang mampu menjaga aib dan martabat keluarga, termasuk tindak kekerasan yang ditimpakan kepadanya. Nah, untuk masalah perselingkuhan, dalam hal ini perselingkuhan yang dimaksud adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dengan perempuan lain atau suami menikah atau mempunyai istri lagi. Perselingkuhan ini juga menjadi salah satu faktor seseorang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Nah, untuk masalah ekonomi, kepala keluarga atau suami mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Nafkah merupakan suatu hak yang dimiliki seorang istri atau anak kepada ayahnya. Namun, bila hal itu tidak diindahkan atau dilakukan oleh seorang ayah, maka dapat menjadi suatu bentuk kekerasan ekonomi, di mana hal ini dapat menjadi penyebab terjadinya konflik atau ketidakharmonisan dalam keluarga. Nah, untuk budaya patriarki sendiri, menurut Basin, secara harfiah patriarki berarti sistem yang menempatkan ayah sebagai penguasa keluarga. Istilah ini kemudian digunakan untuk menjelaskan suatu masyarakat, tempat kaum laki-laki berkuasa atas kaum perempuan dan anak-anak. Nah, yang ketiga yaitu dampak dari KDRT. Dampak kekerasan terhadap istri yang bersangkutan adalah yang pertama, mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan pada suami yang sudah menyiksa dirinya, mengalami stres pasca trauma, mengalami depresi dan keinginan untuk bunuh diri. Di seluruh dunia, ada penelitian 1 di antara 4 perempuan hamil mengalami kekerasan fisik dan seksual oleh pasangannya. Pada saat hamil, dapat terjadi keguguran atau abortus, persalinan imatur, dan bayi meninggal dalam rahim. Tindak kekerasan ini juga berakibat mempengaruhi cara berpikir dari korban. Misalnya, tidak mampu berpikir secara jernih karena selalu merasa takut, cenderung curiga atau paranoid. Kemudian sulit mengambil keputusan, tidak bisa percaya kepada apa yang telah terjadi. Istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki masalah kesehatan fisik dan mental 2 kali lebih besar dibandingkan yang tidak menjadi korban, termasuk tekanan mental, gangguan fisik, pusing, nyeri haid, terinfeksi penyakit menular. Dampak kekerasan dalam rumah tangga juga berakibat terhadap ekonomi keluarga. Dampak lain dari tindakan kekerasan meskipun tidak selamanya adalah persoalan ekonomi, menimpa tidak saja perempuan yang tidak bekerja, tetapi juga perempuan yang mencari nafkah, seperti terputusnya akses ekonomi secara mendadak, kehilangan kendali ekonomi rumah tangga, biaya tak terduga untuk hunian, kepindahan, pengobatan dan terapi, serta ongkos perkara. Dampak bagi anak tersendiri adalah kemungkinan kehidupan anak akan dibimbing dengan kekerasan. Peluang terjadinya perilaku yang kejam pada anak-anak akan lebih tinggi. Anak dapat mengalami depresi, dan anak berpotensi untuk melakukan kekerasan pada pasangannya apabila telah menikah, karena anak mengimitasi perilaku dan cara memperlakukan orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya. Materi yang keempat yaitu pengelompokan kekerasan dalam rumah tangga atau pengelompokan KDRT. Di sini ada 4 kelompok. Yang pertama yaitu kekerasan fisik, yang kedua kekerasan psikologi, yang ketiga kekerasan seksual, dan yang keempat yaitu kekerasan ekonomi. Ya, yang pertama untuk kekerasan fisik,
mengakibatkan korban kekerasan mengalami rasa sakit, baik luka di bagian dalam maupun luka di bagian luar. Contohnya, menampar, menempeleng, memukul, membenturkan ke benda lain, dan sebagainya, sampai ke bentuk-bentuk kekerasan yang mengancam keselamatan. Yang kedua yaitu kekerasan psikologi. Kekerasan psikis bagi korban sebagai akibat dari perilaku atau perbuatan yang menyebabkan korban tidak berdaya, rasa takut yang berlebihan, hilangnya rasa percaya diri, dan beban mental karena kegelisahan dan permasalahan yang selalu muncul baik dalam hati maupun pikirannya. Contohnya, kata-kata yang menyakitkan, bentakan, penghinaan, ataupun ancaman. Yang ketiga yaitu kekerasan seksual. Merupakan tindak kekerasan yang menimbulkan korbannya mengalami depresi, rasa takut karena perbuatan yang tidak disukai oleh korban, disertai adanya sikap pemaksaan ataupun penganiayaan pemerkosaan, pemaksaan kehamilan, pemukulan atau bentuk penyiksaan lain yang menyertai hubungan intim, pornografi, penghinaan terhadap seksualitas perempuan dengan bahasa verbal. Yang terakhir atau yang keempat yaitu kekerasan ekonomi. Penelantaran dalam rumah tangga yang dapat menimbulkan korbannya merasa tidak dilindungi, tidak mendapat perhatian, bahkan tidak memperoleh hak sebagaimana mestinya. Eksempel, larangan bekerja, mengontrol pendapatan istri, ataupun tidak memberikan uang yang cukup untuk keluarga. Materi yang kelima yaitu beberapa hal yang membuat korban KDRT tetap memilih tinggal bersama pasangannya yang suka melakukan kekerasan. Yang pertama, korban memang mencintai pasangannya sehingga apapun yang terjadi, korban akan tetap menerima perilaku dengan ikhlas dan lapang dada. Yang kedua, korban bergantung secara finansial kepada pelaku karena pelaku melarangnya bekerja. Yang ketiga, korban tidak mempunyai tempat yang dituju karena pelaku biasanya melarang korban memiliki hubungan dekat dengan orang lain. Yang keempat, korban khawatir dengan keselamatan dirinya dan anak-anak. Yang kelima yaitu kepercayaan atau agamanya melarang perceraian. Yang keenam yaitu hukum dalam KDRT. Hukum kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yang dibuat dengan beberapa pertimbangan diantaranya. Yang pertama, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Yang ketiga yaitu bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapatkan perlindungan dari negara atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Yang keempat yaitu bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Materi yang ketujuh atau materi terakhir yaitu upaya pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama yaitu melalui pelayanan kesehatan, korban kekerasan berhak atas pelayanan pemulihan dan mendapatkan tindakan medis khususnya dari tenaga kesehatan. Yang kedua yaitu pendampingan korban. Pendampingan korban dalam hal ini adalah dengan melakukan konseling terhadap korban kekerasan. Yang ketiga yaitu pemberian konseling. Pemberian konseling dilakukan oleh tenaga ahli yang berkaitan dengan kemampuan pemahaman psikologis diri untuk membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh korban kekerasan. Yang keempat yaitu melalui bimbingan rohani. Bimbingan rohani bertujuan untuk memberikan penjelasan dan arahan terkait hak dan kewajiban kepada Tuhan yang harus dilakukan oleh korban kekerasan sebagai penguatan iman dan takwa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kelima yaitu pelayanan
Resosialisasi. Resosialisasi merupakan sebuah pelayanan yang dilakukan oleh lembaga instansi sosial dengan memberi arahan kepada korban kekerasan agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah materi-materi yang saya sampaikan dalam materi kekerasan dalam rumah tangga. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.